Dikunjungi Presiden Jokowi, Vladimir Putin langsung gercep tarik pasukan dan janji penuhi pasokan pangan, pupuk, serta energi. Luar biasa. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membuahkan hasil. Putin menyatakan siap memenuhi permintaan pupuk dunia, bahkan mengirimnya ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Putin seusai bertemu dengan Jokowi di Moskow pada Kamis 30 Juni 2022. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Presiden Jokowi adalah satu-satunya pemimpin dunia yang bisa mempertemukan antara Presiden Vladimir Putin dan juga Zelensky. Karena dua-duanya sudah mengkonfirmasi untuk datang ke G20. Sebagai presidensi pemimpin dunia yang lain, pemimpin negara sebesar Amerika pun tidak bisa melakukan itu. Dan ini yang perlu kita apresiasi kepada presiden kita, pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo gitu loh. Rusia mengklaim telah menarik pasukannya dari Pulau Ular Ukraina pada Kamis 30 Juni kemarin. Rusia menyatakan penarikan pasukan ini merupakan simbol itikat baik agar Ukraina bisa mengekspor produk agrikultur. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Nah ini menurut saya cerdasnya Indonesia. Kenapa, Prof? Melalui Bapak Presiden. Kenapa? Karena perdamaian itu tidak sekedar hanya membicarakan Rusia dan Ukraina atau Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Hajat hidup, tapi dibungkus dalam konteks pangan. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sudah mengunjungi Ukraina. Setelah itu, Pak Jokowi dan Bu Iriana bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Seperti sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan membawa misi perdamaian. Walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Terkait hal tersebut, mendengar kabar Presiden Jokowi akan ke Rusia, kabar gembira datang dari Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mendadak menarik pasukannya dari Pulau Ular di Laut Hitam. Pulau Ular memiliki status vital dalam perang antara Rusia dan Ukraina ya. Pulau tersebut merupakan medan pertempuran yang strategis untuk mengendalikan Laut Hitam bagian barat termasuk lalu lintas pengiriman produk ekspor Ukraina ke negara lain. Jika pasukan Rusia berhasil menduduki Pulau Ular dan mengatur sistem pertahanan udara jarak jauh mereka akan mengendalikan laut, darat, dan udara di bagian barat Laut Hitam dan di selatan Ukraina. Penarikan pasukan itu terjadi menjelang pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow hari sore pada waktu setempat. Dan terjadi sesaat setelah Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Seperti diketahui, lawatan Jokowi ke Ukraina mengangkat misi perdamaian atas perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung sejak Februari 2022. Dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang bahkan miliaran manusia. Sepanjang perang berlangsung, Rusia telah memblokade beberapa pelabuhan utama di Laut Hitam, terutama kota Odessa yang selama ini dikenal sebagai jalur ekspor Ukraina. Akibat blokade tersebut, jutaan ton gandum tertahan berakibat pada krisis pangan di berbagai belahan dunia. Pulau Ular merupakan salah satu wilayah yang dikuasai militer Rusia dari awal penyerangan Ukraina. Departemen Pertahanan Rusia menyebut alasan meninggalkan pulau yang bernama Pulau Zmyi itu, Rusia mengungkapkan penarikan mundur pasukannya dari pulau tersebut
sebagai bentuk kemanusiaan dan bukan karena serangan Ukraina. Sebuah isyarat niat baik pasukan Rusia telah menyelesaikan tugas di Pulau Ular dan menarik garnisun yang ditempatkan di sana. Begitu bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian itu juga mengatakan bahwa mundurnya tentara Rusia menunjukkan kepada komunitas global bahwa Rusia tak menghalangi usaha PBB untuk mengorganisir koridor kemanusiaan untuk mengirim produk-produk pertanian keluar dari Ukraina. Juru bicara militer Rusia Igor Konoshchenkov mengatakan dengan begitu muka Ukraina tak bisa lagi mengklaim ketidakmampuan mengekspor gandum karena kontrol Rusia di Laut Hitam. Demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Tak hanya itu saja, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow siap memenuhi kebutuhan pupuk pertanian dari negara sahabat seusai melakukan perbincangan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Putin menemui Jokowi di Istana Kremlin, Moskow pada hari Kamis. Kami berbicara tentang isu-isu yang menarik untuk sementara waktu terkait seluruh dunia, semua negara. Maksud saya, pasokan bahan makanan, barang pertanian, dan lainnya, termasuk pupuk mineral ke pasar global, kata Presiden Putin. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Dia memastikan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara sahabat yang akan mendapatkan dukungan dari Rusia tersebut. Kami siap untuk sepenuhnya memenuhi permintaan produk pertanian dari Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya untuk nitrogen, fosfat, pupuk, kalium, dan bahan baku untuk produksi mereka, ujar Presiden Putin. Dia menegaskan, Rusia tentu berniat untuk terus menjalankan dengan itikat baik komitmen kontrak pada pasokan bahan makanan, pupuk, serta sumber daya energi dan barang-barang penting lainnya. Inilah mengapa sangat penting untuk memulihkan rantai pasokan yang terganggu oleh sanksi, ungkap Presiden Putin.